Ada seorang anak, ya, udah keluar belum anaknya? Oh, bukan saya itu. Ya, ada seorang anak, dia lahir di Kingston, London, Juni 1996. Anak ini lahir dari keluarga seniman, ibunya seorang fotografer, dan ayahnya adalah seorang komedian atau penulis juga. Nah, anak ini dididik di Downhead, sebuah sekolah persiapan Katolik. Semua laki-laki di barat daya London, dia sekolahnya di situ. Tetapi ketika dia berusia 7 tahun, dia didiagnosis menderita disleksia. Ada yang tahu disleksia itu apa? Ada? Ya, saya sendiri nggak tahu. Gitu ya. Disleksia itu adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Di sini apakah ada yang menderita disleksia? Nggak ada ya. Coba bisa dibayangkan seorang anak berusia 7 tahun, dia sekolah di sekolah yang lumayan pada waktu itu, tetapi dalam usia 7 tahunnya dia menderita disleksia. Kalau hal ini terjadi di diri kalian, kira-kira apa yang kalian rasakan? Halo? Sedih. Yes. Sedih. Itulah yang dirasakan oleh anak ini. Karena disleksia, orang tuanya juga merasa bahwa, aduh, anakku kok berbeda dengan anak yang lain. Maka orang tuanya ini mengirim dia dan saudara-saudaranya ke sekolah swasta, sehingga dia bisa mendapatkan perhatian yang diperlukan. Meskipun anak ini menyukai sekolah yang baru, tetapi ini mulai berdampak negatif pada keuangan keluarganya. Disekolahkan, usia 7 tahun, mengalami disleksia, kesulitan belajar, mengeja, membaca, akhirnya sama orang tuanya dipindah. Ketika dipindah, anak ini sudah merasa senang, sudah merasa kerasan, sudah merasa nyaman, ternyata ini berdampak pada keuangan keluarganya. Coba lihat betapa sedihnya anak ini. Selain itu, hobi anak ini itu unik. Hobinya adalah hobi dance. Di sini ada pria yang hobi dance? Nah, hobi dance pada masa itu dianggap sebuah malapetaka mungkin ya bagi seorang pria. Hah, kamu hobinya apa? Aku hobinya dance. Waduh, zaman itu belum ada boy band ya, belum ada boy band Korea seperti akhir-akhir 5, 6, 8 tahun ini. Jadi bisa dibayangkan betapa tekanannya dia, anak usia 7 tahun ini memiliki hobi dance. Hobi dance, akhirnya dia dibully teman-temannya karena hobinya yang unik itu. Tetapi apa yang terjadi? Anak ini nggak pernah putus asa. Walaupun di tengah-tengah dia diserang oleh teman-temannya, dia dikucilkan karena disleksia, hobinya hobi dance, itu sebagai sebuah aib mungkin ya, bagi teman-temannya, hobinya kok dance ya, kalau karate gitu keren gitu ya, ini hobinya feminim banget dance. Tetapi dia berhasil keluar dari masa-masa sukarnya. Dan siapa dia? Ada yang tahu siapa dia? Tom Holland. Luar biasa ya. Siapa yang menyangka hobi dance akhirnya dia bisa menjadi Spider-Man. Tapi teman-teman yang hobi dance di sini belum tentu jadi Spider-Man loh ya. Terus dari nanti yang lompat-lompat sini semua jadi Spider-Man, turunnya nggak lewat lift, lewat atap, turun. Wah, kacau ini ya. Ini sebuah peristiwa yang unik, menunjukkan bahwa manusia itu memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa untuk dia keluar dari situasi yang sulit. Mungkin teman-teman berkata, ya karena orang tuanya kan mendukung dia. Ya, ayahnya seorang apa tadi? Penulis, seorang komedian, ibunya fotografer. Darah seninya dia masuk. Jadilah dia Tom Holland. Bagaimana dengan pria yang satu ini? Pria ini tidak kalah menariknya, teman-teman. Dia lahir di New York tahun 1965.
Dan dalam perjalanan karirnya dia mengalami kemunduran karir mulai tahun 96 sampai 2001. Bagi teman-teman yang berkarir, menapak karir itu tidak semudah yang kita bayangkan, bukan? Di sini ada yang berkarir? Coba angkat tangan. Kalau Anda mempunyai karir, baik itu sebagai seorang karyawan atau staf dari sebuah perusahaan, atau Anda sebagai seorang entrepreneur mempunyai bisnis sendiri, terkadang itu nggak semudah apa yang kita pikirkan. Membuka sebuah usaha itu tidak semudah impian kita. Kita mungkin bisa bermimpi besar tentang usaha kita, tetapi kita belum tentu bisa menjalani impian itu sesuai yang kita kehendaki. Dan pemuda ini tahun 96 sampai 2001 dia mengalami kemunduran karirnya. Pemuda ini ditangkap beberapa kali atas tuduhan terkait dengan obat-obatan termasuk kokain, heroin, dan marijuana. Dia menjalani program perawatan narkoba dengan tidak berhasil dan menjelaskan pada tahun 99 kepada orang hakim, ya, pada seorang hakim dia menjelaskan, ini seperti saya memiliki senapan di mulut dan jari saya di pelatuknya, dan saya suka rasa logam senjatanya. Jadi ibaratnya dia ini nggak bisa lepas dari yang namanya kecanduan narkoba. Jadi seperti dia memasukkan pistol di mulutnya, telunjuk tangannya di pelatuk, tapi dia menikmati rasa besi pistol itu. Dan tahu apa yang menyebabkan pria ini bisa kecanduan? Pria ini kecanduan sejak muda. Dia mempunyai seorang ayah yang kecanduan juga. Dan ayahnya ini memberikan si pemuda ini dari kecil narkoba. Jatuh bangun, keluar masuk penjara, karirnya pun mengalami kemunduran yang dahsyat. Tapi lagi-lagi teman-teman, pemuda ini menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa. Dia berjuang, dia terus berusaha untuk keluar dari masa lalunya yang buruk. Dan siapa dia? Istimewa. Robert Downey Jr. Iron Man. Dan ini menjadi sebuah film yang luar biasa, box office sampai di mana-mana, jual bajunya, jual pakaiannya, dan sebagainya, jual mainannya. Wow, ini luar biasa. Saya tanya di sini, teman-teman ada nggak yang mengalami lebih buruk dari kedua orang ini? Ada? Saya rasa setiap kita mempunyai sisi buruknya, betul? Tetapi kita lihat bagaimana seorang manusia bisa bangkit dari keterpurukannya. Kalau yang kita lihat tadi semua adalah tokoh-tokoh superhero ya, dalam film Marvel. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia biasa? Kalau film difilmkan dengan luar biasa, apakah kita bisa menduplikasi superhero itu dalam kehidupan kita? Malam ini yuk kita belajar dari Alkitab tentang rollout. Kalau teman-teman tadi sudah lihat beberapa minggu kemarin teaser video kita rollout, dari itulah kejadian atau peristiwa nyata dalam kehidupan kita. Mari kita baca di Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord rises upon you. Kalau kita mendengar kata bangkit, apa yang terbesit di benak kita? Oke, saya mempermudah pertanyaannya seperti ini. Kalau kita mendengar, ayo bangun, berarti apa yang terbesit di benak kita? Tidur ya, posisinya berarti tidur kan? Oke, nice. Sekarang kalau kita mendengar kata, ayo semangat, berarti kondisi kita malas, betul. Wow. Bagaimana dengan kalau kita mendengar kata ini, ayo bangkit, berarti kondisi kita terpuruk, ya, kondisi kita terpuruk. Roll out itu berbicara tentang arise, itu merupakan sinonim dari rise, itu roll out. Nah, Yesaya ini menceritakan bagaimana dia bertugas untuk membangkitkan semangat bangsa Israel Selatan, yaitu bangsa Yehuda,
yang hidup dalam masa pembuangan. Orang dalam masa pembuangan itu enggak enak, orang dalam masa penjajahan itu tidak enak. Mereka tidak bisa hidup bebas, apa-apa harus diatur dan merasa sengsara. Tapi di sini Yesaya mengatakan, roll out, bangkit, shine, arise. Supaya apa? Supaya mereka tidak terus terpuruk dalam kehidupan mereka. Yesaya berharap mereka keluar dan bangkit dari dosa-dosa mereka. Kita ketahui bahwa cerita bangsa Israel mengalami mujizat dari dikeluarkan dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka mengalami berbagai hal yang luar biasa. Laut terbelah sampai di padang gurun dipelihara Tuhan, baju kasut tidak pernah hancur. Tetapi kenapa bangsa Israel akhirnya harus masuk dalam pembuangan? Karena mereka terus berkutat di dalam dosa. Mereka tidak pernah bersyukur, sedikit bersyukur, banyak komplain. Ini kehidupan kita juga, bukan? Kita sudah punya orang tua, masih komplain. Hey guys, masih banyak di luar sana yang tidak punya orang tua. Kita sudah bisa sekolah, disekolahkan dengan baik, tapi Anda tidak pernah belajar dengan tekun. Halo, banyak yang nggak bisa sekolah. Begitu juga dengan kita yang punya pekerjaan, tapi masih ngomel. Aduh, kerjaanku kok seperti ini ya. Jam segini masih di kantor. Kapan pulangnya? Masih banyak mereka yang pengangguran. Anda yang punya bisnis, jangan growing. Waduh kok sepi, enak ya bisnisnya dia. Semua orang itu ya memandang orang lain itu pasti lebih enak dari kita, dari diri sendiri. Contoh, saya seorang agent properties, kemudian melihat ya teman saya dia supplier makanan. Yang saya lihat, wah enak ya, kamu supplier makanan, masa pandemik orang pasti makan kan? Pasti, wah enak. Tapi bagi dia, tidak selalu. Kamu nggak pernah tahu utangku berapa. Bagi saya mengatakan, loh ya enak tetap kamu. Orang nggak beli rumah, nggak beli apa, tetapi dia makan. Dia mengatakan apa? Enggak juga. Malah lebih enak kamu. Kamu nggak perlu nyetok barang. Kamu ada orang beli, bisa dijual. Kamu tidak perlu nyetok barang. Kalau aku produksi. Kalau nggak laku, buang. Hal-hal demikian teman-teman ini yang membuat kita sering terpuruk. Karena apa? Karena adanya dosa. Dosa itu membuat jalan Anda menjadi berat. Since hold your back. Jadi ketika Anda ini mau berjalan menuju sebuah destination, sebuah goal, kalau Anda memiliki dosa, ini jalanmu ini akan berat. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sudah ditujukan ke Kanaan, tanah perjanjian, tapi lihat sepanjang perjalanan yang dilakukan bangsa Israel adalah menggerutu, sedikit-sedikit menggerutu. Wah enak di Mesir Tuhan, di sini loh aku kepanasan, di sini nggak ada hiburan, makanannya kurang, makan daging nggak bisa, bawang putih, bawang merah nggak ada. Ya kita pun mengalami ya minyak langka, ya kan? Apakah kita ngomel? Kalau kita ngomel hati-hati, since hold your back. Dosa itu membuat Anda misdirection. Yang tadinya harus menuju ke timur, ketika Anda masih mempunyai dosa, sering menggerutu, tidak bersyukur, sering menjadi anak-anak yang tidak semangat, sering mungkin mencaci maki, Anda bisa kehilangan arah. Saya memberikan contoh sederhana. Mungkin ada satu volunteer yang mau maju. Ayo, saya berikan contoh bagaimana since hold your back. Siapa? Boleh satu dong? Pria? Siapa? Oh, Excel. Luar biasa ya. Ternyata manusia itu lebih senang menunjuk daripada menunjuk diri ditunjuk ya. Maju. Karena dia ini anak yang paling semangat menunjuk orang lain. Oke. Ini anggap saja Joshua ini mau goalnya di sebelah sana. Kamu kalau jalan biasa, pelan. Oke. Ringan ya. Nah, ini memang sengaja saya isi berat. Jangan jalan terus.
Nah, ini sekarang kamu pakai. Since hold your back. Lihat, kamu jalan. Dia menggerutu. Ayo coba jalan terus. Suatu saat Anda bisa terhilang direction Anda. Lihat. Ini yang terjadi. Dosa itu, kamu coba jalan ke sana tetap. Dosa itu akan memberati dirimu dan dia akan suatu saat change your direction. That's sins. Don't go anywhere. That's my back. Give it back. Thank you. Berikan tepuk tangan untuk Joshua. Itu sebuah gambaran tentang dosa. Kalau kita terus hidup dalam dosa, akan terjadinya seperti itu. Seakan-akan Anda ini, Tuhan aku mau jalan ke sana, tapi kok gak nyampe-nyampe ya. Ya karena hal seperti tadi. Mau jalan, tapi karena Anda menyimpan dosa, direction Anda bisa berubah. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, putar lagi. Bangsa Israel juga begitu. Dia diputar terus berapa lama? 40 tahun. Pusing loh. 40 tahun diputar itu pusing. Kita seminggu aja kalau tidak boleh keluar rumah, mungkin sudah pada berontak ya. Waduh, melenger ini. Seminggu gak keluar-keluar. Ya, since hold your back, karena dia bisa merubah direction Anda. Yang berikutnya adalah ketika Anda mempunyai dosa yang tidak dilepaskan, maka dosa itu akan membuat Anda capek. Feel tired and hopeless. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Seringkali kita merasa, aduh Tuhan, capek. Aku gini-gini terus ya hidupku ya. Kenapa aku tidak bisa berubah? Hey, you must check your sins. Maybe you have hidden sins. Kita nggak pernah tahu. Cek diri Anda. Kalau Anda merasa, waduh Tuhan kok hidupku begini-begini aja. Aku sudah berusaha berulang kali untuk saya bisa memiliki karir yang cemerlang. Untuk aku bisa bersekolah dengan baik. Tetapi kenapa kok aku tidak pernah bisa mengalami kemajuan? Check your hidden sins. Itu yang akan membuat Anda sulit untuk bergerak. Anda akan merasa capek dan merasa lelah. Lalu bagaimana pertanyaannya supaya kita bisa lepas dari sins itu? Jesus, the Redeemer. Hanya Yesus yang dapat melepaskan Anda dari dosa-dosa yang mungkin Anda tidak merasakan itu. Mungkin Anda merasa, oh enggak. Anda ingat kisah anak muda yang kaya? Ketika dia datang kepada Yesus, dia mengatakan bahwa, Guru, apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal? Lalu anak muda yang kaya ini mengatakan, aku sudah melakukan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan. Melakukan hukum yang kedua, mengasihi sama manusia. Terus apa yang harus aku lakukan? Yesus cuma menjawab gini, juallah hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, kemudian datanglah mengikut aku. Apa reaksi dari anak muda yang kaya? No, gila. Halo. Ini uangku Tuhan. Mana bisa aku menyerahkan begitu aja, terus mengikut Engkau. Maka anak muda ini pergi dengan sedih. Dia tidak pernah kembali lagi kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi di kehidupan kita. Kita mungkin tidak sadar. Kita memiliki hobi, kalau pria-pria, ya kita di sini saya anggap kalian menjadi anak-anak yang lebih dewasa. Kita sering mau tidak mau kadang dikirim teman, ya kan? WA yang isinya tentang pornografi. Kita mungkin bisa senyum-senyum. Asik. Kalau zaman dulu hal-hal pornografi itu terbatas pada media, terbatas pada majalah. Tetapi zaman sekarang pornografi itu bebas. Anda lihat YouTube, Anda lihat Facebook, Anda lihat WhatsApp group, itu bisa terkirim dengan otomatis. Kalau bagi para wanita, mungkin yang menjadi cobaan beratnya adalah belanja, tampil prima dengan brand-brand terkenalnya. Kalau teman-temannya memiliki baju dengan brand-brand tertentu, brand-brand yang mahal, kemudian kita merasa, aku harus jadi seperti dia. Maka
yang dilakukan apa? Berani berhutang untuk hanya sekedar memenuhi hasratnya. Tetapi kalau kita mengakui Yesus the Redeemer, dia adalah Allah yang menebus dosa kita, bangkit itu merupakan perintah langsung Tuhan dalam kehidupan kita. Arise is a direct command. Banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab yang Tuhan katakan, pergi, bangkit, angkat tilammu, berjalan. Itu sebuah perintah langsung dari Tuhan. Itu bukan sebuah pertanyaan, kamu mau enggak bangkit? Enggak. Ini sebuah perintah langsung dari Tuhan yang mengatakan, ini command, ini direct command, ini perintah langsung. Kamu harus bangkit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini diarahkan kepada destinasi Tuhan. Kalau teman-teman di sini mungkin merasa sesuatu yang tidak mengenakkan di keluarga Anda, jangan putus asa. Jangan merasa terus, kenapa kok aku lahir dalam keluarga seperti ini? Kenapa tidak seperti si Budi yang lahir dalam keluarga yang lebih harmonis? Kenapa tidak seperti si Andi yang lahir dalam keluarga yang lebih kaya? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Kalau kita terus ngomel, terus menggerutu, hati-hati dengan poin yang pertama tadi. Since hold your back, you will miss the directions. Oleh karena itu, tidak kebetulan kalau Tuhan Yesus itu datang untuk menebus kita. Karena apa? Kita nggak mungkin bisa. Kita mau membuang dosa kita, mau meninggalkan dosa kita dari mana? Kalau tanpa ada tuntunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu kayanya, dia rela menjadi miskin, supaya apa? Supaya kita ini loh dipulihkan. Sebetulnya sudah memiliki modal awal, yaitu mengusahakan dan memelihara taman Tuhan. Tuhan itu telah memberikan kepada kita sebuah ability untuk kita itu bisa survive in your life. Jadi Tuhan itu kalau menciptakan manusia, bandingkan ya dengan hewan. Hewan, sepandai apapun hewan itu, dia tidak bisa create something new. Dia tidak bisa create teknologi. Beda dengan manusia. Manusia bisa berpikir dari anak-anak kecil, mulai balita, dia sudah bisa berpikir bagaimana harus mengambil barang di atas. Dia sudah bisa berpikir. Itulah sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus telah merelakan nyawanya bagi kita, tujuannya apa? Supaya kita dikembalikan ke gambarnya semula. Tuhan memberikan gambaran kepada kita itu gambaran yang luar biasa. Semua ciptaan Tuhan tidak ada yang memiliki kemampuan seperti kita. 10 tahun lalu kita siapa yang menyangka bahwa akan hadir sebuah toko online? Enggak ada kan? Tapi lihat, tahun-tahun ini. Mungkin kita jadi lebih malas keluar rumah ya. Sedikit-sedikit, ojol sedikit-sedikit, nge-grab sedikit-sedikit, apalah. Semua barang-barang lebih mudah dibeli di toko online daripada di toko offset. Poin yang kedua, karena Tuhanlah yang memberikan kita penebusan, supaya kita ini boleh kembali ke gambar kita yang baik, dan kita menuju destinasi Tuhan. Poin yang terakhir, kenapa kita ini harus bangkit? Karena kita ini harus bangkit untuk menyelamatkan orang lain. Arise to shine. Kita harus bangkit untuk menjadi terang. Kalau kita kembali ke ayat yang tadi, bisa dikeluarkan ayat yang pertama tadi, Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah. Ada sambungannya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menyuruh Anda bangkit untuk dirimu sendiri. Tuhan Yesus menyuruh Anda bangkit untuk menjadi terang. Sebab terang Tuhan datang, sebab Yesus telah datang menebus kita, agar kita bebas dari dosa dan kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Jadi kalau kita saat ini merasa, aduh Tuhan, bagaimana ya kehidupanku? Jangan khawatir, tetap fokus pada destinasi Tuhan. Bangkit, tinggalkan pesan-pesan lama, kesan lama Anda, masa lalu Anda. Mungkin Anda merasa tidak nyaman dengan orang tua, tinggalkan itu, mulai belajar ampuni orang tuamu, doakan orang tuamu. Arise to shine. Saya akan mempermudah sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda tampan. Dia orangnya friendly, bekerja keras, dan dia sudah memiliki penghasilan tetap di usianya yang sangat muda.
Pemuda ini memiliki banyak teman. Seperti apa yang sering kita lihat, bahwa orang yang kaya, yang sukses itu pasti orang mau lebih kenal kan. Tetapi lihat, sifat baiknya dan kesuksesannya dalam berkarir tidak serta-merta membuat teman-temannya senang kepadanya. Bahkan dalam lingkungan terdekatnya, banyak yang iri pada pemuda ini. Lingkaran terdekatnya pun mulai mengejek, membuli dia. Mereka iri akan kesuksesannya. Bukan iri saja, mereka memprovokasi orang-orang lain. Dan dalam perjalanan karirnya, pemuda ini diserang habis-habisan. Orang lain bisa merasa happy dengan kejatuhannya kan. Mungkin orang yang tidak tahu latar belakangnya bisa merasa senang melihat dia terjatuh. Luar biasa ya. Ini sebuah simulasi yang menggambarkan kehidupan real. Bahkan lemparan terakhir orang itu nggak pernah tahu loh ini orang ini siapa loh. Tiba-tiba lempar aja terus ya ketawa gitu ya. Oh luput gitu ya. Itu kalau kena mungkin bisa dapat jasnya loh. Waduh urusannya. Ya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Pemuda yang tadinya berkarya dengan baik, dengan sopan, dengan jujur, dia harus hancur karena ada orang yang iri. Tetapi kalau kita mempunyai Yesus, Yesus itu pasti memberikan pertolongan. Dia mempunyai lingkaran yang baik, komunitas yang baik. Dan komunitas ini menolong dia untuk bangkit. Pemuda ini pun bangkit. Dan dia menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Tepuk tangan dulu untuk pemuda tampan itu. Pesan apa yang kita dapat dari simulasi tadi? Bukan pesannya, asik ya lempar-lempar bola, bukan. Pesannya adalah, kalau kita pernah disalahkan orang lain, karena mungkin itu bukan kesalahan yang kita buat, jangan Anda patah semangat. Jangan Anda terus, ndak wis, aku tak keluar aja, aku harus mengakhiri kehidupanku, karirku ini. Jangan, tetap maju. Tetapi lihat, kalau Anda tidak mempunyai sebuah komunitas yang tepat, Anda tidak mempunyai seorang juru selamat, Anda bisa kehilangan arah. Ketika terpuruk, siapa yang bisa membangkitkan? Bahkan nanti kita lihat kan, begitu mudahnya diprovokasi, ayo lempar, wah senang, senang. Sejak kita saat muda, sejak kita masih muda, masih segar, masih semangat, jangan lupa bahwa kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita ini tidak punya kekuatan lain selain di dalam Yesus. Yesus yang akan memampukan kita untuk kita ini menghadapi hal-hal yang tidak menentu seperti ini. Saya nggak pernah tahu apa yang Anda alami di tempat ini. Mungkin Anda yang berkarir merasa, waduh temanku kok sedang ngikut aku ya, temanku kok sedang menjilat atasanku. Jangan khawatir, kita punya penebus Yesus. Yesus yang akan melepaskan itu, tetapi kita harus ada usaha untuk melangkah menjauh dari dosa-dosa kita. Sudah tinggalkan sakit pahitnya, sakit hatinya tinggalin, iri hatinya buang. Jalan depan bersama Yesus.